Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anasafi Akam dan teman saya Muhammad Al-Arifutaki Maulana dari kelompok 8. Di sini kami akan menjelaskan tentang kajian ilmu munasabah, pengertian, fungsi, dan hubungan antar surat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah pendahuluan. Ilmu munasabah merupakan disiplin ilmu yang mengkaji hubungan dan keterkaitan antara bagian-bagian Al-Quran, baik antar ayat, antar kalimat, maupun antar surat. Kajian ini menelaah bagaimana setiap bagian Al-Quran saling terkait dan membentuk satu kesatuan makna yang utuh dan harmonis. Dengan ilmu ini, susunan ayat dan surat dalam Al-Quran tidak semata-mata dianggap sebagai rangkaian teks yang terpisah, melainkan sebagai struktur yang mempunyai keteraturan dan keserasian yang sangat menakjubkan. Selanjutnya, pengertian ilmu munasabah. Munasabah adalah ilmu yang membahas keterkaitan atau hubungan antar ayat maupun surat dalam Al-Quran. Secara bahasa, munasabah berarti keserupaan atau musyakalah dan kedekatan atau mukarabah. Para ulama seperti Al-Suyuti, Ibnu Al-Arabi, hingga Ar-Razi menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran tersusun rapi dan saling melengkapi, seolah menjadi satu kesatuan makna yang utuh. Hubungan ini bisa berupa pengkhususan terhadap ayat yang umum, penjelasan konkret dari hal yang abstrak, penegasan makna, bahkan kontras yang saling melengkapi. Dengan memahami munasabah, kita dapat melihat keindahan susunan Al-Quran, menguatkan keyakinan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi, serta menafsirkan ayat secara lebih mendalam dengan memperhatikan konteks sebelum dan sesudahnya. Selanjutnya, segi-segi munasabah dan pertalian antara surah dan ayat. Munasabah pada dasarnya adalah hubungan atau persesuaian antara ayat maupun surat dalam Al-Quran. Dari segi sifatnya ada dua bentuk. Yang pertama, persesuaian jelas atau zahir al-irtibat, yaitu hubungan yang terlihat kuat di mana satu ayat tidak bisa dipisahkan dari ayat lain, karena saling menguatkan, menjelaskan, atau melengkapi. Yang kedua, persesuaian yang samar atau khafi al-irtibat, yaitu hubungan yang tidak langsung tampak, seolah ayat atau surat berdiri sendiri, namun jika diteliti tetap ada benang merahnya. Selanjutnya, bentuk hubungan dalam munasabah mencakup: yang pertama, hubungan antara kalimat dalam satu ayat; yang kedua, hubungan antara ayat dengan ayat dalam satu surat; ketiga, hubungan antara uraian awal dan akhir surat; hubungan antara akhir surat dengan awal surat berikutnya; hubungan antar surat yang saling melengkapi, di mana ada surah yang memuat tema besar dan surat lain menjelaskan bagian-bagiannya. Selanjutnya ada hubungan antara nama surah dengan isinya. Misalnya, Al-Fatihah disebut Al-Kitab karena menjadi induk pembuka Al-Quran. Kedua, Al-Nisa karena banyak membahas tatanan kehidupan rumah tangga dan peran perempuan. Yang ketiga ada Al-Hajj karena fokus pada ibadah haji. Dengan memahami munasabah, kita bisa melihat bahwa setiap ayat dan surat dalam Al-Quran tidak berdiri sendiri, tetapi saling berkaitan sehingga membentuk kesatuan tema yang indah dan utuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Al-Arifutaki Maulana. Oke, lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi dan kegunaan ilmu munasabah. Apa pentingnya ilmu munasabah ini? Itu untuk menunjukkan Al-Quran sebagai satu kesatuan yang utuh meskipun diturunkan selama 23 tahun secara berangsur. Lalu memperlihatkan keindahan susunan bahasa dan redaksi Al-Quran. Lalu membantu memahami keterkaitan ayat, kalimat, dan surat sehingga memperkuat keyakinan akan kemukjizatannya. Lalu memudahkan dalam penafsiran dan penggalian hukum dari Al-Quran. Setelah itu, apa kegunaan ilmu munasabah ini? Yaitu untuk menepis anggapan bahwa dalam Al-Quran itu tidak relevan antar bagian. Lalu memperdalam pemahaman dan pengenalan terhadap Al-Quran, menunjukkan tingkat kebalaghan bahasa Al-Quran yang luar biasa, lalu membantu menafsirkan ayat secara lebih tepat dan akurat. Materi selanjutnya yaitu munasabah antara nama surah Al-Quran dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas. Munasabah antar nama surah ini membahas keterkaitan antar nama surah dengan isi dan tema utama yang dikandungnya.
Nama surat dipilih bukan sembarangan, tetapi mencerminkan inti pembicaraan atau pesan pokok dari surat tersebut. Contoh, Al-Fatihah yang artinya pembuka dan doa untuk memohon petunjuk. Al-Baqarah artinya kisah sapi betina dan hukum-hukum syariat. An-Nisa hukum tentang wanita dan keluarga. Surat Yusuf kisah tentang Nabi Yusuf. Lalu surat An-Nas yaitu perlindungan dari godaan dan setan. Munasabah ini menunjukkan bahwa nama surat dan isinya saling melengkapi, membentuk susunan Al-Quran secara sistematis, tematis, dan harmonis. Sekian, terima kasih untuk presentasi kelompok 3 ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan bermanfaat dan bisa digunakan untuk kehidupan sehari-hari ke depannya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.